wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait mengenai pengambilan keputusan selaku pimpinan. Saat ini saya bersama Pak Arman SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMAN Negeri 1 Tikeraya. Jadi terkait mengenai pertanyaan wawancaranya Pak, bahwa selama ini Bapak sudah 3 periode menjabat selaku Kepala Sekolah. Jadi ada suka duka dalam pengambilan keputusan yang telah Bapak jalani selama ini. Kemudian terkait mengenai pertanyaan pertama Pak, bahwa dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana kasus tersebut berupa dilema etika ataupun bujukan moral selama ini, untuk pemetaan kasusnya itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan wawancara dari program penggerak untuk memberikan statement atau jawaban dari apa yang ditanyakan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak di sekolah dan kepala sekolah terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang bahkan apakah itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, kita sebagai seorang pimpinan memang ada hal-hal yang perlu dilakukan lebih awal dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentu kalau kita merujuk dari apa yang dicanangkan oleh pendidikan kita, yaitu Ki-Hajar Dewantara, tentu bukan kita kan bagaimana kita sebagai seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan betul-betul mempertimbangkan yang namanya hal apa yang diputuskan itu adalah baik untuk semua. Jadi tidak ada yang hal yang harus dirugikan dari misalnya kedua belah pihak. Jadi yang pertama ya tentu kita sebagai seorang pimpinan harus mengenal apakah keputusan yang kita ambil atau kebijakan yang kita mau ambil sebagai keputusan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Satu. Yang kedua adalah kita ingin bagaimana siapa-siapa yang harus kita libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kita ingin mencoba mengidentifikasi fakta-fakta yang ada, yang tentu relevan dengan situasi, apakah itu kasusnya misalnya terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Jadi harus fakta-fakta itu harus betul-betul bisa menjadikan sebuah rujukan kita dalam pengambilan keputusan. Yang tidak mungkin hal yang pentingnya di situ kalau apa yang bisa dijadikan sebagai rujukan kami dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus, apakah itu kasusnya bersifat dilema etika atau bukan moral. Paling tidak itu tadi tiga. Mungkin kalau secara teori ya mungkin banyak hal yang mungkin bisa, tapi yang biasa kita lakukan di pendidikan menurut saya mungkin tiga hal ini menjadi pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi Berarti dampak dari keputusan yang Bapak ambil itu untuk semua dampaknya baik. Kemudian pelibatannya terkait mengenai keputusan siapa-siapa saja yang dilibatkan. Kemudian dalam menganalisis kasus-kasus itu harus ada fakta-fakta yang relevan. Kemudian Pak, terkait mengenai pengambilan keputusan, biasanya ini kan dalam pengambilan keputusan ada nilai-nilai yang bertentangan. Apakah nilai keadilan, kesetiaan, kebenaran. Kemudian terkait mengenai nilai-nilai yang bertentangan itu sendiri, kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan yang seperti apa? Jika misalnya ada dua nilai yang bertentangan terkait mengenai keputusan yang Bapak ambil. Terkait dengan hal ini yang mungkin kita kembali ke soal yang pertama tadi misalnya. Contoh kalau kita ingin angkat kasus misalnya di sebuah pendidikan sendiri terjadi pada saat kita menentukan rapat kelulusan siswa. Di satu sisi aturan kan sudah jelas, secara regulasi sudah tertuang dalam dokumen kita misalnya.
bahwa salah satu poin misalnya siswa yang dinyatakan lulus satuan pendidikan harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6 misalnya. Misalnya ada kasus, ada siswa yang secara proses tidak tuntas saya dari 6 semester itu. Dalam sebuah rapat kelulusan tentu di situ muncul perdebatan antara pihak guru dengan pihak sekolah dengan pihak semua warga sekolah dalam menetapkan apakah anak yang bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak. Dalam pengambilan keputusan ya, kalau secara dalam pengambilan keputusan ini ya tentu kalau merujuk dari dari aspek bagaimana pengambilan keputusan itu berlaku baik untuk semuanya, tidak ada yang dirugikan, baik itu dari pihak sekolah misalnya maupun dari pihak peserta didik itu. Nah, kalau kasus itu yang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, maka pengambilan keputusan yang kami lakukan adalah tentu pertama adalah mempertimbangkan kembali apa dampak sosial dari keputusan itu. Jadi harus kembali lagi ke pertama tadi, apakah tidak bertentangan? Nah, kalau secara logis sudah bertentangan dengan aturan yang kita sudah buat, misalnya harus menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Jadi keputusannya di situ ya tentu kalau saya menghadapi kasus yang demikian, maka kalau anak tersebut tidak menyelesaikan proses pembelajarannya, apalagi misalnya sampai tidak ikut, kalau misalnya ikut semester sampai 1 semester ya, maka keputusan yang kami ambil adalah tetap anak bersangkutan dinyatakan tidak lulus dengan catatan mencarikan solusi. Anak yang bersangkutan apakah diarahkan masuk ke sekolah non formal ya, non formal dalam hal ini adalah diarahkan ke paket C. Misalnya kasusnya seperti itu terkait dengan dari mati. Ya memang ini pasti menjadi sebuah problem ya, karena di satu sisi mungkin ada anggapan bahwa kita menghancurkan masa depan, karena padahal keputusan ketika kita mengambil bahwa anak itu harus diluluskan, maka dampak sosial, dampak psikologis terhadap siswa yang lain, terutama kepada adik-adiknya yang ada di kelas tadi, tetap menyatakan tidak lulus, tetapi diarahkan, carikan solusi untuk bagaimana proses kelanjutan pendidikan itu bisa terus berlangsung. Kemudian Pak, terkait mengenai dampak sosial yang terjadi ketika pengambilan keputusan itu untuk mengujinya, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait mengenai kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai yang kebajikan yang selalu bertentangan itu? Dalam hal ini tantangannya mungkin dari pribadi sendiri, ataupun dari institusi, ataupun dari masyarakat. Selama ini tantangan yang paling berat yang Bapak jalani, mungkin ada kasus lain yang bisa diceritakan? Ya, jadi berdasarkan pengalaman terkait dengan persoalan dilema etika ini menjadi satu hal yang sering kita jumpai di lingkungan pendidikan, anak peserta pendidikan. Tantangannya itu bukan hanya yang ada di internal kita di organisasi, antara guru dengan guru, antara pihak sekolah dengan masyarakat, bahkan antara pihak sekolah dengan institusi yang ada di atas kita, ya kan? Jadi memang ini sebuah persoalan. Tantangannya ya seperti itu. Artinya kalau dibilang ada ya ada tantangan bahkan dari internal kita sendiri ya. Tadi contoh kasus yang saya ceritakan tadi ya, mungkin di antara kita ini sudah berbeda dalam hal keputusan yang harus diambil oleh pihak sekolah. Mungkin ada yang mengatakan luluskan saja. Mungkin yang tadi ada yang mengatakan bahwa tidak harus diluluskan. Nah, lebih-lebih tantangan ketika di masyarakat, ya, itu pasti ada. Demikian juga ketika pimpinan kita yang ada di atas kita, ya, seperti di dinas pendidikan,
Kemudian Pak, terkait mengenai pertanyaan berikutnya, bahwa adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin siapakah yang memiliki peran membantu Bapak, atau mungkin faktor-faktor internal ataupun eksternal yang selama ini dalam pengambilan keputusan itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang sifatnya memiliki pertentangan nilai-nilai kebajikan ini? Ya, jadi kalau yang selama ini kami jalankan, contoh di satuan pendidikan itu kan kita dibantu beberapa teman-teman. Contoh misalnya dalam konteks pembinaan kesiswaan itu kan di sektornya kita sudah ada wakase kesiswaan, ada wakase itu, ada saat transformasi, jadi semua tupoksinya kan ada. Nah, terkait dengan pembinaan di kesiswaan lebih spesifik, lebih teknis lagi, ada wali kelas. Kebimbingan konseling ada BK. Jadi semua unsur sebelum pengambilan keputusan itu kita libatkan. Jadi tidak kita bicara personal bahwa ada orang-orang tertentu yang menjadi bagian yang harus dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau saya secara manajemen tentu apa yang menjadi bagian yang terpenting itu adalah pengambilan keputusan itu adalah melibatkan unsur-unsur tadi, mulai dari lokasi, kemudian wali kelas, kemudian guru BK dan guru BK. Kalau memang itu kasus, lebih mitra kita yang ada di orang tua siswa melalui komite sekolah. Selama ini Pak, terkait mengenai apakah bentuk ataupun prosedur ataupun SOP dalam menjalankan keputusan itu ataupun pengambilan keputusan, adakah semacam pakem yang Bapak anut selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Atau mungkin dituangkan ke dalam bentuk SOP jika ada permasalahan kesiswaan, mungkin larinya dulu ke kesiswaan, ditangani kesiswaan, baru di kepala sekolah, atau mungkin langsung dituangkan ke dalam rapat? Adakah pakem yang seperti itu? Iya. Tentu kalau kita jalankan ini kan ada prosedur yang harus dilalui sebelum keputusan itu jatuh di ya sama ibarat di organisasi, sebelum diputuskan di final ya melalui rapat, sebelumnya ada prosedurnya. Itu mungkin kalau kasusnya misalnya ada kasus terkait dengan siswa ya, kalau memang itu bisa diselesaikan di tempat, misalnya diselesaikan langsung oleh misalnya guru mata pelajaran dengan siswa misalkan, ya mungkin bisa diambil langsung keputusan di situ. Tetapi ketika kasusnya itu bisa berjenjang, ya tentu harus berjenjang, mulai dari wali kelas, guru BK, kesiswaan, sampai diputuskan oleh kepala sekolah. Itu pun kalau diputuskan oleh kepala sekolah harus melalui sebuah forum rapat, diputuskan secara bersama-sama. Jadi, terima kasih Pak terkait mengenai wawancaranya hari ini. Jadi, yang saya tangkap dari pembicaraan kita bahwa dalam pengambilan keputusan, setidaknya keputusan itu memiliki dampak yang baik bagi semua. Kemudian pelibatan unsur-unsur yang memiliki kepentingan terkait mengenai keputusan itu. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ren atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa mewawancarai Bapak terkait mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebelum masuk di sesi wawancara, saya ingin tanya terlebih dahulu bahwa Pak Reno menjabat kepala sekolah di sekolah mana Pak, kalau saya boleh tahu? Ya, alhamdulillah di SMP Negeri 3 Satap Pasangkayu. SMP Negeri 3 Satap Pasangkayu. Ya, Sudah berapa lama Bapak menjabat di sana? kurang lebih 1 semester. 1 semester, 6 bulan Pak ya? Ya, Bahwa tentunya dalam perjalanan 6 bulan ini Bapak sebagai pimpinan di sekolah tersebut pasti mengalami proses dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira bagaimana Bapak selama ini ketika menjabat sebagai seorang pemimpin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etik? baik. Terima kasih untuk
sebagai pimpinan dalam sebuah instansi atau sekolah, tentunya acap kali kita berhadapan dengan situasi dilema etik yang dalam hal ini pertentangan nilai-nilai yang benar. Jadi kita kadang-kadang dibingungkan dengan memilih pilihan dari dua pilihan atau lebih yang notabene atau pada faktanya pilihan itu semua terdapat kebenaran. Tetapi paling tidak kita harus memutuskan pilihan kita, kebenaran mana yang akan kita putuskan. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini kita terlebih dahulu mungkin saya sebagai pimpinan mengambil langkah-langkah, kita lihat dulu dampak keputusan yang akan kita putuskan. Ada dampak ya Pak ya. Terus terkait mengenai kasus-kasus yang sifatnya bujukan moral Pak. Ini kan tentunya berbeda dengan dilema etika dengan bujukan moral. Terkait mengenai bujukan moral itu sendiri, bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa ini kasus masuk di bujukan moral ataupun masuk pada dilema etika? Ya, baik. Sekaitan dengan kasus bujukan moral, dalam mengidentifikasinya tentunya kita melihat dari sisi apakah keputusan yang kita ambil itu mencakup dua hal, benar atau salah. Iya. Nah, tetapi dalam hal ini untuk menghindari hal-hal seperti itu, tentunya bujukan moral ini merupakan kasus yang cukup berat dalam artian hasil akhir yang kita dapatkan itu pasti ada pertentangan baik secara instansi maupun secara pergaulan dengan rekan-rekan sejawat. Nah, dalam bujukan moral ini kita lebih identifikasinya pada apakah keputusan kita itu memang sudah kita kaji benar dari langkah-langkah yang kita buat untuk memutuskan posisinya seperti apa. Iya, menarik sekali yang Bapak paparkan tadi. Bahwa adakah contoh kasus selama Bapak menjabat di sekolah, adakah contoh kasus terkait mengenai dilema etika itu sendiri yang pernah Bapak hadapi? Ya, kalau berkaitan dengan contoh kasus dilema etika, tentunya ini persoalan dilema etika ini hampir mungkin setiap saat hadir di sebuah instansi, terutama kita sebagai institusi moral atau sekolah pasti akan mengalami itu. Contoh kasusnya mungkin salah satunya adalah terkait dengan pembagian jam pelajaran. Pembagian jam pelajaran itu di satu sisi kita mengharapkan guru yang kita pimpin itu betul-betul menjalankan profesionalitasnya dengan mengampu mata pelajaran sesuai dengan basicnya. Tetapi kondisi di sekolah itu tidak memungkinkan karena kekurangan guru, maka otomatis kita harus mendapatkan pilihan kedua atau ada opsi kedua bahwa untuk menanggulangi kekurangan guru, mau tidak mau terpaksa teman-teman guru-guru di instansi saya harus merangkap mengampu mata pelajaran yang ganda akibat dari kekurangan guru. Nah, inilah prosesnya. Mungkin dilema etiknya adalah apakah saya harus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru mapel tertentu atau mau tidak mau saya harus menggandakan mata pelajaran terhadap teman-teman akibat dari kekurangan guru. Ini contoh salah satu kasus dilema etika yang saya hadapi. Iya, luar biasa tantangan Bapak yang dihadapi di sekolahnya Pak ya. Kemudian terkait mengenai dua nilai tadi, nilai-nilai universal ataupun nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan dari studi kasus yang telah Bapak utarakan. Kemudian adakah langkah-langkah ataupun prosedur yang selama ini Bapak jadikan sebagai pakem ataupun SOP dalam pengambilan keputusan bahwa jika ada dua nilai yang bertentangan, saya mesti mengambil nilai ini ataupun nilai sebaliknya? Baik, ketika nilai-nilai ini bertentangan, langkah-langkah yang saya ambil adalah pertama, saya harus melihat lagi-lagi sisi dampak yang diakibatkan dari keputusan itu. Memang terkadang kita harus
pintar-pintar menentukan bahwa jika pilihan A benar, pilihan B benar, kemudian efek dari keputusan itu untuk siapa. Artinya keberpihakannya itu yang kita lihat untuk memutuskan suatu perkara kasus ini, karena bagaimanapun kondisinya memang berat kalau kita diperhadapkan dua pilihan yang benar. Tetapi ada uh, apa uh, pengutamaan daripada sebuah kasus yang kita hadapi, yang mana kita prioritaskan, yang mana kita bisa artinya tunda atau pending terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah yang pertama saya lakukan adalah melihat dari sisi utuh kepentingan siapa keputusan yang dibuat, artinya berpihak kepada siapa, kemudian saya kondisikan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, apakah sesuai dengan tanggung jawab saya, apakah sesuai dengan komitmen yang dibangun, apakah sesuai dengan disiplin yang kita sepakati bersama, tentu kita kembali ke situ. Kemudian yang terakhir itu mungkin langkah yang saya ambil adalah kita pastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu untuk kemaslahatan bersama. Iya, saya tangkap bahwa untuk keputusan itu harus dilihat dari dampaknya, kemudian manfaatnya ini untuk kemaslahatan secara umum yang masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Kemudian terkait mengenai biasanya ini dalam mengambil keputusan, Pak, bahwa terkadang seorang pemimpin itu dilemanya karena ada sesuatu hal yang menjadi tantangan ataupun yang menjadi hambatan dalam Ya, pengambilan tersebut. Kira-kira selama ini dalam pengambilan kasus yang sifatnya dilema etika, apakah Bapak pernah mengalami tantangan bahwa sekiranya tantangan itu merupakan sesuatu hal yang berat sehingga Bapak ceritanya imbang dalam memutuskan? Imbang yang saya maksud di sini, Bapak memiliki keraguan bahwa saya mau lari ke keputusan A juga bermasalah, sini keputusan B juga bermasalah. Bagaimana dengan contoh yang kasus seperti itu, Pak? ya, seringkali kasus dilema etika ini tentu kita dihadapkan dengan kebimbangan dalam arti bahwa dua pilihan yang kita pilih tentu masing-masing punya pengaruh atau punya efek terhadap lingkungan sekolah yang saya pimpin, tetapi dampak-dampak ini tantangan-tantangan yang saya alami selama ini adalah ketika keputusan itu saya pilih, kemudian respon atas keputusan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka, tetapi paling tidak saya menggambarkan kepada siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu, saya menggambarkan bahwa keputusan yang saya ambil ini semata-mata untuk sebuah kebaikan bersama dengan harapan bahwa apapun pilihan saya, semua adalah benar, tetapi ada yang harus kita dahulukan ketimbang kita harus berpolemik dalam sebuah pilihan. Jadi itu barangkali tantangan yang terberatnya adalah ketika keputusan kita tidak sesuai dengan harapan yang terlibat dalam situasi keputusan itu. Kemudian Pak, adakah faktor-faktor ataupun kekuatan yang selama ini mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan bantuan orang tersebut sehingga Bapak dengan mudah mengambil keputusan yang benar? Ya baik, terkait dengan dukungan ataupun motivasi ataupun sokongan buat saya dalam pengambilan keputusan, banyak hal-hal yang terlibat, terutama tentunya dalam lingkungan sekolah itu pasti adalah yang bersilang pendapat tentang keputusan yang diambil, tetapi tidak sedikit juga teman-teman mendukung keputusan yang saya ambil dengan tentunya didasari atas penjelasan yang akuntabel dan transparansi, intinya di situ transparansi terbuka, tapi paling tidak keputusan itu memberikan ruang bagi siapa saja yang terlibat bahwa keputusan yang kita ambil itu semata-mata karena mengutamakan suatu perubahan atau keberpihakan kita kepada institusi moral kita. Itu barangkali. Iya, luar biasa Pak ya terkait mengenai apa yang telah Bapak utarakan. Semoga dari wawancara ini ada hikmah buat saya, ada pelajaran buat saya
jika nantinya saya menjadi seorang pemimpin, seharusnya saya juga berlaku seperti hal yang telah Bapak lakukan. Ya, cukup Ya, sekian Pak pastilah Ren seperti untuk itu. wawancara kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya berharap Bapak semakin ke depan menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, amanah, dan sukses. Ya, saya akhiri, billahi Baik, fisabilil terima haq. kasih. Ya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam